teman-teman, perkenalkan nama aku Dewi Fortuna dari Universitas Islam 45 Bekasi, jurusan Tarbiyah, Fakultas Agama Islam. Nah, kali ini selamat datang buat teman-teman semua di dalam vlog pembelajaran bersama Dewi Fortuna. Kali ini kita akan membahas tentang pengakuan dan penghargaan serta strategi dasar pembinaan guru yang akan kita paparkan di dalam video ini. Yuk kita lanjut aja masuk ke dalam pembahasan yang pertama. Pembahasan yang pertama kita akan membahas tentang pengakuan dan penghargaan profesi guru. Nah, dimana mengingat peran strategis guru dalam upaya peningkatan mutu, relevansi, dan efisiensi pendidikan, maka pengembangan profesionalisasi guru itu merupakan suatu kebutuhan. Karena mutu pendidikan itu bukan hanya ditentukan oleh guru, melainkan oleh mutu masukan, yaitu siswa, sarana, manajemen, dan faktor-faktor eksternal lainnya. Nah, akan tetapi seberapa banyak siswa mengalami kemajuan dalam belajarnya karena mereka banyak tergantung kepada keahlian guru dalam menyampaikan materi tersebut atau dalam pembelajarannya kepada siswa. Untuk menjamin kehadiran, pengembangan, dan kemampuan peran dan fungsi suatu profesi, mereka juga membutuhkan adanya pengakuan dan perlindungan hukum dari pemerintah yang bersangkutan. Kenapa? Karena tidak jarang terjadinya pengaduan secara hukum terhadap para pengembangan profesi tersebut. Untuk itu, untuk melindungi kepentingan semua pihak, dengan demikian maka sangat logis adanya pengakuan resmi pemerintah atas suatu profesi tersebut. Nah, di mana di dalam pendidikan, status profesi di bidang kependidikan itu termasuk kategori sebagai guru atau pengajar ya. Mereka tuh hingga saat ini secara nasional ataupun internasional pada dasarnya baru memperoleh pengakuan sebagai jenis kategori profesi bayaran yang diangkat oleh pemerintah atau lembaga serta organisasi yang memerlukannya. Nah, setelah tadi membahas tentang pengakuan profesi guru yang minta diakui oleh pemerintah dan sudah diakui walaupun hanya sebatas profesi bayaran yang diangkat pemerintah atau lembaga lainnya yang memerlukannya, di mana suatu profesi itu pada dasarnya secara implisit mengimplikasikan adanya penghargaan. Meskipun penghargaan yang mereka terima itu tidak selalu finansial ya atau uang, melainkan juga bisa mengandung makna status sosial. Jadi tidak heran kenapa banyak warga masyarakat, terutama golongan menengah itu memandang bahwa seseorang profesional itu merupakan dambaan yang menjanjikan gitu, karena mereka mendapatkan penghargaan yang begitu variasi, bisa jadi finansial, tadi berupa finansial, ataupun status sosial, ataupun hanya ucapan terima kasih, bahkan juga piagam seperti itu. Dalam hal ini, jenis bidang pekerjaan kedinasan yang diselenggarakan oleh pemerintah, mereka mempunyai imbalan pokok lazimnya berupa gaji. Namun di samping gaji itu, mereka itu mempunyai imbalan keprofesian, di mana disebut sebagai tunjangan keahlian atau tunjangan jabatan fungsional yang besarnya sesuai dengan status dan peringkat jabatan yang mereka duduki. Nah,
penghasilan di atas merupakan itu kebutuhan minimum sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 14 ayat 1 yang huruf A, meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan fungsional, tunjangan khusus, maslahat tambahan. Nah, itu tadi penjelasan tentang pengakuan dan penghargaan profesi guru. Lanjut kita masuk ke dalam pembahasan yang kedua, yaitu tentang strategi dasar pembinaan guru. Nah, dalam strategi dasar pembinaan guru itu mempunyai beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan pengembangan untuk tenaga kependidikannya, yaitu yang pertama itu dilakukannya untuk semua jenis tenaga kependidikan, baik untuk tenaga struktural, fungsional maupun teknis, dan yang kedua berorientasi pada perubahan tingkah laku dalam rangka peningkatan kemampuan profesional dan untuk teknis pelaksanaan tugas harian sesuai porsi masing-masing. Yang ketiga, dilaksanakan untuk mendorong meningkatkannya kontribusi setiap individu terhadap organisasi kependidikan. Yang keempat, dirintis dan diarahkan untuk mendidik dan melatih seseorang sebelum maupun sesudah menduduki jabatan. Yang kelima, dirancang untuk memenuhi tuntutan pertumbuhan dalam jabatan, pengembangan profesi, pemecah masalah, kegiatan-kegiatan remedial, pemeliharaan motivasi kerja, dan ketentuan organisasi kependidikan. Dan yang keenam, pengembangan dan penyangkut jenjang karir. Sebaiknya itu disesuaikan dengan kategori masing-masing jenis tenaga kependidikan itu sendiri. Nah, tadi itu merupakan prinsip-prinsip sebelum mengadakan pengembangan untuk tenaga kependidikan. Nah, upaya pengembangan keprofesian secara berkelanjutan dengan cara yang bervariasi. Nah, selanjutnya itu model pembinaan profesi guru. Banyak cara yang dilakukan oleh guru untuk menyesuaikan dengan perubahan, baik itu secara perorangan, kelompok, atau dalam satu sistem yang diatur oleh lembaga. Nah, Mulyasa menyebutkan bahwa pengembangan guru dapat dilakukan secara on the job training dan in service training. Seperti itu. Serta beberapa model pengembangan guru itu sengaja dirancang untuk menghadapi pembaharuan pendidikan. Nah, Kendall mengemukakan model-model efektif pengembangan kemampuan profesional guru, yaitu ada model mentoring, model ilmu terapan atau model dari teori ke praktek, dan model inquiry atau model refleksi. Nah, model mentoring ini adalah model di mana berpengalaman merilis pengetahuannya atau melakukan aktivitas mentor pada guru yang kurang berpengalaman. Lalu model ilmu terapan berupa perpaduan antara hasil-hasil riset yang relevan dan kebutuhan praktis. Lalu ada model inquiry, yaitu pendekatan yang berbasis pada guru-guru. Para guru harus aktif menjadi peneliti, seperti membaca, bertukar pendapat, melakukan observasi, melakukan analisis kritis, dan merefleksikan pengalaman praktis mereka sekaligus meningkatkannya. Nah, itu tadi pembahasan tentang model
pembinaan profesi guru, di mana ada model mentoring, ilmu terapan, ilmu inquiry, dan model reflektif gitu. Nah, untuk teman-teman semuanya, terima kasih telah mendengarkan video ini dari awal hingga akhir. Sekali lagi saya mohon jangan lupa di like, comment, and subscribe, dan mohon dukungannya untuk kemajuan channel ini. Apabila ada masukan, jangan sungkan untuk berkomentar di kolom komentar, dan diusahakan bahasanya dengan baik-baik ya. Kita di sini sama-sama belajar, jadi kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan sampai berjumpa di video pembelajaran selanjutnya. See you, goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.